Halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Di luar semakin horor dan tetap horor dan kita tetap damai aja ya, tetap sabar aja. Kesabaran Anda membuahkan hasil, itu yang pasti. Bukan sekarang, tapi hanya kesabaran yang membuat kita bisa sampai hari ini. Oke, hari ini saya lagi jalan-jalan ke Taiko ya. Mau ke labor department di Taiko Sing. Jadi saya naik MTR keluar ke exit D ya, karena saya pertama kali ke labor sini ya. Biasanya saya ada di labor Jingwan, jadi ini pertama kali saya ke Taiko Sing. Jadi buat mbak-mbaknya, kalau ada permasalahan dengan majikan jangan datang ke labor Wanca ya, karena labor Wanca itu hanya untuk mengatasi kecelakaan aja. Jadi kalau mbaknya mau nuntut majikan atau ada sesuatu yang tidak terselesaikan, ini exit D ya, Taiko exit D. Jalan lurus terus mengikuti arah ini. Oh ya, exit D-nya D1 ya. Jadi di situ agak jauh memang tempatnya, dan sebenarnya ini bukan pertama kali, ternyata saya pernah datang ke sini dulu sama Mas Andro sama Mbak Istiqomah juga. Dan di sini pelayanannya sangat baik sekali ya, dari petugas-petugas labornya itu sangat memuaskan bagi seseorang yang ingin menanyakan sesuatu. Cuman perjalanannya memang agak jauh ya dari MTR. Kalau kebetulan kan kantor saya ada di Causeway Bay, jadi saya deket banget mau ke Taiko. Jadi nggak usah ganti MTR. Dan ini majikan untuk yang di daerah Hong Kong ya. Majikan yang ada di daerah Hong Kong, mbak-mbaknya bisa cari ke Taiko Sing exit D1. Kalau majikan yang ada di daerah Kowloon bisa ada labor department di Mongko atau di TST, ntar saya double check. Terus buat mbak-mbaknya yang ada di daerah New Territories, mbak-mbaknya bisa cari ke Jingwan. Jadi kalau ke Jingwan juga deket juga sama kantor saya yang ada di Jingwan ya. Kalau kebetulan saya bertugas di Jingwan. Ini memang sangat jauh sekali perjalanannya ya Mbak ya. Sangat sangat melelahkan. Tapi di sini demi tugas saya sangat gembira bisa membantu mbaknya. Oke, setelah D1 mbaknya langsung ngajak nganan ya. Jangan keliru ya, nganan ya. Nganan terus. Nah, di depan situ ada HSBC, masih terus lagi depannya lah. Ini HSBC, depannya lagi ada Muji. Jadi dari Muji itu masih nyebrang ya. Jadi di plaza ini kitanya masih nyebrang. Jauh ya. Saya juga capek nih ngos-ngosan ini. Demi tugas, sekali lagi demi tugas. Oke. Di sini jadi di plaza ini kita nyebrang lagi. Jadi dari MTR exit D1 mbaknya nganan, ketemu HSBC, stop. Soalnya lampu merah ya. Jadi ini lurus ya mbak ya, lurus terus, lurus pokoknya. Jauh memang, tapi saya rasa tidak sia-sia perjuangannya ya. Soalnya saya suka banget dengan peraturan Hong Kong di sini. Tuntutan kita, apapun yang kita cari dari majikan, apapun keperluan yang dari majikan itu benar-benar terselesaikan dengan baik ya mbak ya. Jadi di sini ada perlindungan kerja, di mana apa saja, dalam keadaan apa saja pembantu rumah tangga bisa menuntut majikan. Di sini ada pertanyaan, ada jawaban ya. Hebatnya labor department adalah seperti itu. Apa saja ketentuannya majikan bisa memecat pekerja. Ketentuan bagian pekerja dan peraturan dimaksudkan untuk mendorong majikan memutuskan hubungan kerja penata laksana rumah tangga asing dengan sengaja supaya terhindar dari kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Kadang-kadang majikan itu mencari-cari alasan untuk memecat mbaknya biar tidak mau membayar ya. Penata rumah tangga asing boleh menuntut penyelesaian dari majikan dengan atas pemecatannya tanpa alasan
dalam hal sebagai berikut. Sudah bekerja tidak kurang dari 24 bulan berturut-turut ya. Dipecat tanpa alasan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan tersebut. Alasan apa saja yang berlaku untuk pemecatan? Jadi alasan apa aja yang berlaku untuk pemecatan? Karena tingkah laku, kemampuan atau kualitas kita dalam pekerjaan, atau kebanyakan tenaga kerja. Jadi kalau majikannya ada 2, ada 3, atau ketentuan hukum yang bermasalah dengan hukum, sepertinya ada kasus-kasus di luar, jadi majikan berhak memecat. Dan yang lain ada dengan alasan yang kuat juga ya. Dan di sini dalam keadaan apa saja dalam hal apa aja pembantu asing boleh menuntut majikan atas pemecatan yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan hukum. Penata laksana rumah tangga asing dapat menuntut atas pemecatan yang tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum dalam hal sebagai berikut. Jadi PRT-nya diputus hubungan kerja tanpa alasan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan. Pemecatan itu melanggar ketentuan hukum. Jadi lihat di bawah ini. Jadi mbaknya saya share linknya juga ya. Dalam keadaan apa saja pemecatan itu melanggar ketentuan hukum. Jadi di sini di labor sangat detail sekali ya mbak ya. Pemutusan hubungan kerja saat mbaknya hamil. Jadi nggak boleh dipecat saat hamil. Saat cuti sakit. Jadi cuti sakit nggak boleh dipecat ya. Jadi kalau mbaknya lagi ada kecelakaan kerja atau pelanggaran hukum tentang keselamatan kerja, itu mbaknya juga nggak boleh dipecat. Dan pemutusan hubungan kerja menjadi anggota serikat buruh dan mengikuti kegiatan. Jadi kalau mbaknya ikut organisasi dipecat itu juga tidak boleh. Dan pemutusan hubungan kerja pekerja yang terluka sebelum kedua belah pihak sempat mengadakan kesepakatan mengenai ganti rugi pekerja. Jadi majikan harus mengganti rugi kalau mbaknya terjadi sesuatu. Apakah cara penyelesaian atas tuntutan perlindungan kerja? Cara penyelesaian atas tuntutan itu ya mbaknya datang ke labor dan hitung-hitungan sama majikan. Jadi labor akan membantu untuk hitung-hitungan semua itu ya. Dan ini adalah labor department yang di Tai Kusing ya. Kemarin waktu saya nganterin mbaknya yang berkasus karena majikannya tidak mau membayar gaji dan tiketnya dia. Jadi di sini juga ada tempat pengaduan di mana mbaknya kalau ada pengaduan itu aku taruh di layar ya. Jadi kalau mbaknya ada sesuatu mbaknya bisa mencari nomor tersebut. Dan dalam 24 jam. Jadi itu adalah dalam 24 jam. Jadi mbaknya bisa menelpon nomor tadi. Dan selanjutnya adalah pelayanan apa saja yang diberikan tenaga kerja bila saya ada perselisihan. Jadi kalau ada pertengkaran apa saja ketentuan yang harus berlaku. Jika Anda mempunyai masalah atau tuntutan yang ditimbulkan dari perjanjian kerja atau ketentuan peraturan tenaga kerja yang tidak dipecahkan sendiri, Anda boleh datang ke labor. Jadi labor itu membantu segalanya ya. Jadi majikan harus membayar seperti tiket. Kalau sekarang kan kebanyakan mbak-mbaknya nggak pulang, jadi tergantung dari mbaknya sama majikan. Kalau memang nggak pulang, apakah diwajibkan memberikan tiket? Jadi kalau majikan sama mbaknya setuju dengan tiket atau dengan uang tiket, itu terserah persetujuan mbaknya ya. Jadi sekali lagi, kalaupun mbaknya punya masalah, seperti kasus yang sekarang ini saya hadapi, mbaknya ini lagi bermasalah pelecehan seksual. Dan dalam pengalaman saya tidak pernah menuntut majikan ya. Dalam kasus-kasus tertentu saya tidak berani menuntut majikan sebelum polisi menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kemarin saya mencoba untuk mendapatkan haknya mbaknya. Jadi datang ke labor. Waktu itu saya cuma menuntut dia kerja selama 7 hari atau dalam 10 hari. Saya menuntut haknya dia kerja 10 hari dan tiket pesawat dan uang perjalanan 100. Jadi di situ seharusnya kan mbaknya yang ngebreak. Otomatis kan mbaknya yang harus bayar majikan. Tapi di sini karena ada pelecehan seksual, makanya saya hanya menuntut. Jadi dalam kasus ini saya akan melihat perkembangan berikutnya. Kalau dari pihak polisi mengatakan bahwa majikan bersalah,
maka saya akan tetap menuntut one month notice gaji ya. Jadi kita lihat perkembangannya dulu, karena saat ini saya selalu update yang terbaru, saya selalu memberikan yang terbaru karena saya gimana ya, saya mencoba yang terbaik. Itu saja dari saya, dan terima kasih tetap bergabung dengan saya, udah support saya belajar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Kalaupun mbaknya ada bermasalah dan mbaknya nggak paham dan saya belum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya minta maaf. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati dan salam sejahtera. Damai selalu buat mbak-mbaknya. Amin.